Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Yang saya hormati Ibu Eni Chandra Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, selaku narasumber dalam acara Diseminasi Budaya Positif di SD Katolik Budi Luhur. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian SD Katolik Budi Luhur, selamat siang. Senang sekali rasanya saat ini kita dapat bertemu dalam acara ini, di mana nanti Ibu Eni akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Saya harapkan untuk Bapak Ibu semuanya nanti dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan semoga dengan adanya acara ini dapat meningkatkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Budaya positif yang sudah ada diharapkan semakin membudaya, di mana dapat kita terapkan kepada siswa dan juga para guru. Budaya positif ini kita terapkan mulai dari diri kita sebagai guru. Kita tidak boleh bosan untuk memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak, sehingga kalau setiap hari anak-anak kita melihat contoh budaya positif dari Bapak Ibu guru, maka budaya positif dapat menjadi atau mengakar di dalam anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat terbentuk pribadinya menjadi pribadi sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang penuh kasih. Demikian Bu Eni yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian acara hari ini kita buka. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Eni. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Bu Lucy. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum acara diseminasi budaya positif kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Bu Moni memimpin doa. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini bersama Bu Eni, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah yang Maha Pengasih. Kembali kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami semua yang hadir di sini. Tuhan, ini kami berkumpul untuk mendengarkan dan belajar bersama tentang diseminasi budaya positif bersama Bu Eni sebagai calon guru penggerak. Tuhan, sedikit Kau hadir di sini, Kau utus Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menaungi akal, budi dan pikiran kami, agar kami boleh mengerahkan segenap akal kami untuk belajar bersama di sini. Tuhan, biarlah acara pada siang hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dari awal hingga akhir, semoga boleh mengalami kelancaran tanpa halangan apapun. Doa ini kami percayakan kepada Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yohanes Gabriel, doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Moni. Selamat siang
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Katolik Budi Luhur Nganjuk, Ibu Lucia Trihartati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SD Katolik Budi Luhur Nganjuk. Yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan karena pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Intinya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah karena sudah meluangkan waktunya dan sudah memfasilitasi saya untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang dimana ini adalah tugas saya dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Sudah siang, anak-anak sudah pulang, yang seharusnya Bapak Ibu ada aktivitas di luar sekolah, lesi, kasih pelajaran, dan sudah waktunya pulang, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya ingin berbagi pemahaman tentang apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalankan. Di SD kita ini sudah ada 1 guru penggerak, Bu Intan. Kalau saya ini masih calon guru penggerak. Di sini saya bisa belajar dengan Bu Intan lebih lanjutnya. Dengan adanya ini nanti kita bisa sharing, bisa tukar pendapat, dimana nanti kita bisa lebih meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Soalnya sekolah kita ini hanya sekolah SD Katolik yang satu-satunya yang berada di Kota Nganjuk. Nah, belum sih. Baik, di sini nanti saya akan membuat kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas ini nanti mungkin ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi, monggo. Yang pertama adalah fokus tapi santai, tidak terlalu tegang, Bapak Ibu, santai mawon. Yang kedua adalah HP silent. Ketiga, aktif mengikuti kegiatan. Saling menghargai, jika ada pendapat dari teman kita saling menghargai apapun itu pendapatnya. Saling memberikan apresiasi dan menjaga kebersihan kelas. Kita masuk ke kelas 3 ini dalam keadaan bersih, jadi nanti kita keluar dari kelas juga dalam keadaan bersih. Oh ya, maaf, kelas 4. Baik, hari ini kelihatannya masih sangat tegang. Bapak Ibu, biar tidak tegang kita ice breaking dulu nih. Monggo berdiri. Siang-siang seperti biasanya jam apa? Jam ngantuk, jam lelah, jam lapar. Nah, biar tidak lelah, tidak lapar, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Baik Bapak Ibu, kita akan tepuk semangat dulu pertama. Buat yang bisa tepuk semangat? Baik. Tepuk semangat. Nanti tepuk semangat. Prok se. Prok ma. Prok ngat. Semangat. Bisa? Bisa. Saya minta tolong Bu Agatha atau ke depan saya akan memberi baik, kita ada model untuk ice breaking ya Bapak Ibu. Bisa di atas? Baik. Saya akan nyanyi ya Bu Agatha. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita perhatikan model kita akan ice breaking yang pertama. Tepuk semangat. Semangat.
sini saya ada permainan kata nih. Nah, nanti kalau ada kata kunci saya mengatakan ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Paham ya? Jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Pertama, balon bola. Bola bola balon bola. Berapa jumlah bola? Ternyata fokus deh hari ini. Semangat? Semangat. Baik. Karena sudah betul semua, monggo silakan duduk. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu budaya positif. Mungkin ada yang mengerti atau ada yang punya gambaran atau punya pandangan budaya positif itu apa? Berdasarkan yang saya tahu, budaya positif itu adalah kebiasaan positifnya. Kalau budaya positif di sekolah berarti kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah. Gitu. Terima kasih Bu Ita. Mungkin ada yang lagi monggo, apa itu budaya positif? Budaya positif tadi menurut Bu Ita adalah kebiasaan yang diadakan di sekolah dalam bentuk positif. Dari kebiasaan itu otomatis guru pasti akan memberikan apa? Contoh atau teladan agar anak-anak bisa mengikuti budaya positif yang ada di sekolah. Coba mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ini memberikan contoh budaya positif apa yang bisa kita terapkan di sekolah. Budaya antri. Jadi Bapak Ibu guru bisa beri contoh saat berbaris atau mau masuk kelas itu antri, tidak rebutan. Itu Beni. Terima kasih. Aku langsung dulu sih. Baik, Bu Kristi, monggo. Budaya positif di sekolah yang sudah ada, contohnya memberikan salam. Ada lagi juga membudayakan kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi terima kasih itu adalah contoh-contoh budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah, yang nanti anak-anak bisa untuk melakukan budaya positif tersebut. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dari konsep utama budaya positif ini ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif. Nah ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu bisa melihat di slide. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja nih? Mungkin ujian. Kalau menurut saya profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Baik, terima kasih. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita setiap hari waktu apel, anak-anak pasti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sih. Bapak Ibu sadar? Oh, kita menyanyi bersama. Monggo berdiri. Silakan. Budi yang bisa memimpin, saya minta kalah. Oh, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, monggo silakan duduk lagi dilanjut. Disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang memiliki arti belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua, disiplin positif di sini itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribet, bahkan ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti kita di sekolah sebagai guru itu harus menanamkan kedisiplinan kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Contohnya disiplinnya itu datang tepat waktu. Terus ada lagi kedisiplinan anak itu mengerjakan PR. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan kedisiplinan anak yang bisa kita terapkan, yang bisa kita tanamkan ke anak di sekolah, nanti bisa diterapkan di sekolah, rumah maupun di masyarakat. Monggo, mungkin ada masukan atau saran atau apa? Atribut sekolah yang lengkap. Kejujuran. Jadi kejujuran itu bisa diterapkan di mana saja, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Ada lagi? Kita buat menjaga lingkungan sekitar itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih. Jadi memakai atribut lengkap. Yang kedua tadi bersikap jujur. Yang ketiga menjaga lingkungan sekitar yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat kita. Dengan penanaman disiplin pada anak mulai dini, otomatis nanti sampai dewasanya, sampai dia bekerja, sampai dia berumah tangga, kedisiplinan itu akan selalu tertanam di dalam orang tersebut. Betul begitu? Sekarang kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini motivasi dari manusia itu yang pertama untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada anak-anak orang itu yang ingin melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, atau dia merasa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus dia mau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tidak ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, belum tentu orang itu mau. Itu motivasi. Yang ketiga, dia memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia memiliki motivasi dia sendiri ingin dihargai oleh orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini kadang pada sekolah kita masih diterapkan hukuman. Jadi, kalau waktu kita anak datang terlambat, meskipun kita tidak menyuruh mereka ke depan, mereka otomatis akan berdiri ke depan sendiri. Karena itu merupakan kesadaran. Saya datang terlambat, otomatis saya akan, padahal gurunya tidak mendukung, tapi dia sendiri yang secara sadar akan berdiri di depan. Terus konsekuensi di sini terencana akan disepakati sesuai aturan. Jadi kalau kamu melakukan ini, nanti akan seperti ini. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau dia ngomongin, kok lagi ini, akhirnya gini loh. Kan akhirnya dia merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu, oh anak itu gini, coba kalian besok anak itu seperti ini atau seperti apa. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan di sini, contohnya jika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kalau zaman dulu itu mesti langsung kamu kok gini. Begitu kan, langsung dikasih hukuman, dimarahi terlebih dahulu. Tapi kalau dengan restitusi ini, kita akan mengajak anak duduk berdua, kita akan ajak anak berbicara secara baik dengan menggunakan segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas materi selanjutnya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti di sini dengan adanya restitusi ini, kita akan mengajak murid untuk mengetahui apa kesalahannya dan nanti dia bisa untuk merubah kesalahannya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi kesimpulan dari motivasi berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut dengan motivasi eksternal dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan, siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa lebih kuat. Nah, jadi di sini kalau yang pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan ini masuk motivasi eksternal, ini tidak akan bertahan lama. Dengan hukuman dan imbalan memang anak akan menjadi patuh, tapi patuhnya hanya sementara untuk tidak bisa untuk seterusnya. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama
kita juga sebagai manusia berarti kita memerlukan ini semua deh. Kita memerlukan kebutuhan dasar ini semua. Kita butuh untuk bertahan hidup, kita butuh kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya dari keluarga, dari siapa saja Teman atau rekan kerja. Kalau suasana kerja itu tidak ada kasih sayang, maka kita tidak bisa melakukan tugas kita dengan baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu sih. Penguasaan kebutuhan penampilan atas kemampuan, terus kebutuhan dasar manusia kebebasan. Kita memiliki kebutuhan dasar kebebasan, tapi kita juga harus bisa mengontrol kebebasan yang kita lakukan. Kesenangan ini kita bisa tertawa bersama, bergembira bersama, suka senang dilakukan bersama. Bertahan hidup, Bapak Ibu, dalam bertahan hidup yang diperlukan apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasih sayang dan rasa yang bisa diterima di sini apa? Ini mungkin sama-sama. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Terima kasih. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita memiliki rasa diterima dalam suatu kelompok. Kita ingin memiliki rasa diterima dalam lingkungan kerja. Kita ingin dipedulikan. Setiap orang, setiap manusia pasti ingin dipedulikan. Kita ingin berbagi. Berbagi bukan berbagi makanan saja, tapi berbagi ilmu, berbagi yang positif ya Bapak. Terus kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini kita memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi kita ada di sini, kita ingin dianggap oleh teman yang dari sekitar kita. Memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini kita bebas mandiri. Kita memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri di sini berarti kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tapi kalau memang kita butuh benar-benar belum bisa, kita bisa minta bantuan dari teman-teman kita. Memiliki pilihan, kita memiliki pilihan yang baik dan pilihan yang kurang baik. Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini semua orang pasti memiliki rasa humor. Kalau tidak memiliki rasa humor itu malah menakutkan. Tertawa. Baik. Nah ini Bapak Ibu kalau mau disambil minum monggo, nggak apa-apa. Kita sampai sedang jangan tegang. Jadi monggo. 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi Bapak Ibu. Jujur deh, baru mengikuti guru penggerak ini, saya baru tahu kalau kita itu kalau saya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kalau saya itu baru tahu kalau kita ini memiliki 5 posisi kontrol guru. Dan saya juga melihat saya ini termasuk mana ya? Apa termasuk penghukum? Atau termasuk pembuat rasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Kalau zaman-zaman dulu,
bersalah, kalau anak-anak itu di depan kita pasti berkata seperti ini, ya kau maju lagi, tidak bawa lagi, tidak pakai lagi, berapa kali guru harus memberitahu, wakil aku. Nah seperti itu. Sebagai teman kita bisa merangkul anak dengan kata, ayolah buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Jadi kita menanamkan anak dengan kata-kata itu, tapi anak itu harus mengikuti kata-kata gurunya. Jangan iya, tapi besoknya diulang lagi. Pemantau, dari pemantau itu kamu sudah melanggar apa, aturan dan konsekuensinya apa. Kita tanya anak seperti itu. Dan sebagai manajer, kata yang diucapkan ke anak, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi dia merangkul anak. Kalau kemarin saya lihat di video itu ada contoh bu guru dengan menggunakan 5 posisi ini. Yang pertama bu gurunya teriak-teriak keras, kayak melotot-lotot, muridnya enak. Terus membuat rasa bersalah ya gitu, enak. Saya teman ya agak cengingas, seperti itu. Kalau pemantau ya diem, tapi dia tidak sampai menunduk. Terus kalau untuk manajer, dia masih bisa berinteraksi dengan guru yang mengajak berbicara, masih ada bisa menjawab. Beda dengan yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 pernyataan atau 2 studi. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Itu studi yang pertama. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, dari sini dari dua studi ini, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto, dan mengapa? Saya akan membagikan sticky note, nanti Bapak Ibu bisa menjawab di sini dan bisa ditambahkan di depan. Santai mawon di Bapak Ibu. Nah, baik, disiplin apakah yang dilakukan untuk kasus Hana dan kasus Sinten? Kan belum dapat. Bentar. Ya, satu-satu dulu, tenang dan satu baru sini baru sini. Menurut jenengan, kita harus menggunakan salah satu dari 5 posisi
atau sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer. Sesuai kita aja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau saya ya sebagai penghukum kadang. Bapak Ibu yang sudah monggo silakan ditambah di sini Bu Iman. Intinya saja Bapak Ibu tidak usah panjang kali lebar. Kemudian monggo ditambahkan apa dulu? Dalam mau dua ada apa singkatnya banyak bagusin mana aja. Nanti kalau kurang saya minta. Monggo bagusin, tidak apa-apa boleh apa. Ini memang waktunya aksi. Oh iya, ini bisa jadi kata ini ya. Nama budaya maksudnya belum sih. Apa belum sih? Guru itu selalu membawa pulpen kemana-mana. Pakai link terus ditempelkan di situ. Jenengan kan masuk pembuku. Ini sebentar. Saya flashback. Nah, monggo. Pembuku pembatasan bersalah sama pemantau dan manajer. Kalau sekarang pembuku itu sepertinya tidak dibolehkan nih. Nggak boleh, nggak boleh nih. Ya. Kalau berdasarkan yang kemarin saya tahu itu dari 5 ini memang yang terbaik yang harus dilakukan sebagai orang guru adalah manajer, dan keempatnya itu kurang bagus. Saya biasanya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pada kasus di kelas 4 itu pembuat rasa bersalah. Saya tahu itu salah, tapi saya lakukan. Ya, mungkin ada lagi, monggo. Kalau dari saya pribadi mungkin tahu dari kelima ini 4 terdahulu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau ini mungkin sulit dihindari dan sulit dilakukan. Kalau dilakukan karena saya sendiri masih sering melakukan. Jujur untuk menjadi pure seorang manajer tanpa keempat ini susah. Jadi kalau saya pribadi mungkin saat ini dilarang dari keempat itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Tapi kalau saya pribadi sesekali masih, karena kalau tanpa keempat ini kayaknya agak susah gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada masukan dari lain? Bu Christine mungkin? Bu Wandala? Bu ini? Bu Dia.
Di sini banyak yang sebagai manajer. Di sini ada yang sebagai kasus Hana sebagai teman. Hana dapat lebih santai dan jujur. Kasus Anto sebagai pemantau dan sebagai manajer di sini sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Ini agak tinggi lagi dari saya. Gurunya Bu Eni di sini ada. Di sini Bu Agatha sebagai manajer. Punyanya Bu Lucy mana? Punyanya Bu Lucy mana? Oh, iya. Iya. Idealnya sebagai manajer tapi Pertanyaannya itu berdasarkan Ya, berdasarkan masalah atau berdasarkan masalah. masalah. Berdasarkan masalah. Berdasarkan masalah, Anda pribadi itu menjadi di posisi apa? Sebagai manajer, harusnya apa nyatanya? nyatanya. Nyatanya itu Ya? tadi saya bikin kebanyakannya tapi harusnya. Nyatanya kita dari kita sendiri. Makanya saya membuat rasa bersalah. Iya. Idealnya. Oh gitu, berarti harusnya nyatanya. Jadi memang kalau di sini menurut kasus ini kita harus sebagai manajer. Berarti kita nanti akan berusaha merubah keempat posisi kontrol ini menjadi seorang guru dengan posisi manajer. Ya, berarti kita harus belajar seperti itu, terutama saya. Jangan semua. Berarti soalnya kalau kenyataannya kan ya begitu. Di sini pendukung, seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru menerapkan posisi pendukung dan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini sementara senantiasa hanya percaya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Pembuat rasa bersalah, biasanya bersuara lembut, membuat keheningan yang akan membuat orang lain tidak nyaman, rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di sini siswa ini akan memiliki penilaian diri buruk tentang mereka. Anak-anak akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Teman, di sini posisi ini tidak menyakiti, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman nanti bisa negatif, juga bisa positif. Bisa berhubungan baik yang terjalin antara guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman, jika guru tersebut tidak membantu murid pada saat tertentu, murid itu akan merasa kecewa. Biasanya kalau aku ngene malah ngene, itu akan merasa kecewa. Pemantau berarti mengawasi. Kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi, konsekuensi, dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau, mengandalkan catatan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah ini manajer. Berarti kita diusahakan bisa dalam posisi tersebut, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahan. Jadi kita kalau mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, bertanggung jawab, kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Kita bisa berkolaborasi dengan murid, bisa bekerja sama dengan murid. Manajer itu tidak mengatur tapi membimbing, mendampingi.
Jadi intinya deh, posisi kontrol jadi yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Nanti kita akan bersama-sama bisa atau tidak berusaha merubah menjadi manajer. Kita pasti bisa. Bisa. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud yaitu seperangkat aturan yang telah disepakati. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama banget. Bedanya di mana? Kalau peraturan itu yang membuat Peraturan kelas itu yang membuat satu pihak yang menjalankan dua pihak dalam kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, dan yang melaksanakan juga bersama-sama antara guru dan siswa dalam kelas. Baik, terima kasih. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu ada perbedaannya. Kalau peraturan tadi berarti aturan yang sudah dibuat oleh satu pihak, sedangkan untuk keyakinan kelas itu yang dibuat adalah guru dan muridnya. Langkah-langkahnya, yang pertama mempersilakan warga kelas untuk curang pendapat atau memberikan pendapat tentang apa keyakinan yang akan disepakati bersama, membuat catatan, mengubah redaksinya dalam bentuk kalimat positif, meninjau kembali barangkali ada yang keliru, dan kalau sudah disepakati, menandatangani dan memajanya di tempat yang dapat terlihat di kelas. Bentuknya lebih abstrak dari peraturan, pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya tidak usah panjang-panjang tapi sedikit saja, dan disesuaikan dengan kondisi kelas sekolah agar bisa diterapkan, dan semua warga kelas sudah dilibatkan untuk membuatnya. Ini ada contoh kesepakatan kelas 6 SDK Bendungan Nganjuk. Gimana? Ya, ini gimana? Ini harusnya terlambat datang tepat waktu. Gini, ya terima kasih berita sudah diingatkan. Di sini saling menghargai teman, berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, menjaga kebersihan kelas, memakai seragam sesuai jadwal, dan satu berbicara. Jadi satu berbicara itu tidak hanya dengan orang tua saja, dengan kakak kelas, dengan yang lebih tua itu lebih satu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan melainkan sebuah tawaran, bukan paksaan. Dalam restitusi ini nanti ada solusi dan lebih fokus ke solusi dan membuat anak itu mengetahui salahnya di mana dan dia bisa merubah kesalahannya. Segitiga restitusi ada 3 tahap: menstabilkan identitas, tindakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Modelnya seperti ini. Menstabilkan identitas, berbuat salah, ada kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kita lakukan pada saat kita mendampingi anak, memanggil anak menggunakan restitusi segitiga. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi di sini bisa dikatakan ke anak-anaknya, kenapa kamu kok melakukan itu? Alasanmu apa? Menanyakan keyakinan kelas. Setelah semuanya sudah dipahami alasannya kenapa, kita lalu menanyakan ke anak tersebut tentang keyakinan kelas yang telah kita buat pada semester pertama.
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi kalau kesalahan itu ada di dalam keyakinan kelas, kita tanya keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, yang kamu tidak ikuti. Nah, ini ada contoh. Sebelum kesini saya akan membagikan. Di sini ada sebuah percakapan segitiga restitusi antara Pak Joko, Mario, dan Andi. Di sini nanti kita akan mencari tahu sama seperti yang tadi 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru. Sebentar saya akan membaginya. Gini aja Bapak Ibu, jangan baca secara sekilas. Nanti intinya saja, jangan itu nanti seperti termasuk posisi yang mana yang seperti tadi seharusnya. Sesuai cerita, ya, sesuai cerita. Nggak usah ditulis di stiker, jenengan ditulis di situ saja. Mungkin sudah ada yang selesai, Bapak Ibu? Dibaca, ya. Kita sebagai apa? Di situ ada Pak Joko, ada Andi, Mario, Pripun Bapak Ibu, sudah belum? Gak usah catat ya, gak usah formal-formal. Siapa yang sudah berulang aja, monggo? Monggo. Kalau dari saya, dari 5 posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Joko sebagai guru? Menurut saya manajer. Yang pertama, karena dari cerita di sini Pak Joko sempat menanyakan apa yang sedang terjadi pada saat itu dan apa alasan melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian di situ Pak Joko juga sempat bilang pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Nah, kata-kata ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa Pak Joko juga pernah berbuat seperti itu, sehingga tahu rasanya bahwa main lempar-lemparan itu seru.
Jadi menurut saya yang dilakukan Pak Joko ini sebagai manajer begitu ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang lain? Apa semua sama sebagai manajer? Sama aja. Jadi di sini menceritakan Pak Joko itu sebagai manajer. Jadi dari percakapan antara Pak Joko, Andi dengan adanya kejadian itu saling menggali informasi kenapa melakukan itu, alasannya apa, dia terus melanggar keyakinan yang mana. Akhirnya anak itu mau merubah kesalahan yang telah dia buat. Ya, seperti refleksi. Aku mau nyapa, salahku apa, gitu kan. Nah ini ada satu contoh video. Silakan masuk, silakan. Nah, video. Siap? Oke. Dia tahu kenapa memilih kamu ke sini. Ini tadi pada waktu saya belajar, pada waktu saya istirahat, Bapak Ibu, ini contoh dari listriknya segitiga kemarin yang saya lakukan pada film kelas 6B. Tapi juga ada satu anak dari kelas 6A kita memberikan restitusi segitiga yang tadi identifikasi, validasi, dan tanyakan keyakinan. Nah dari situ kamu sebenarnya tidak melakukan kesalahan itu. Betul tidak? Nah, menurut kamu 3 kali itu salah dengan membuang mata DNA, terus membuang segala termasukkan depannya. Oke, boleh dulu. Nah, kalau kamu menyadari 3 kali itu salah, alasan apa yang menyebabkan Vio melakukan itu? Jadi itu Bapak Ibu contoh dari video. Silakan masuk. Contoh segitiga restitusi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah membagi pemahaman saya dengan jenengan. Kita bisa sharing tentang disiplin budaya positif. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah ikut aktif dalam kegiatan mendampingi saya. Fungsi sebagai kepala sekolah juga sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan teman-teman yang sudah sampai hampir jam 1 masih di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nanti untuk kedepannya ada lagi CGP yang angkatan ke-12. Jadi nanti kita bisa saling berkolaborasi satu sama lain, bisa saling sharing, bisa saling meningkatkan untuk pendidikan di sekolah kita. Setuju? Setuju. Ibu, terima kasih. Saya tutup. Sebelum saya tutup, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Bapak Ibu guru, mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan pada kami, terlebih bimbinganmu selama acara pada siang hari ini. Bapak, setelah kami mendengarkan dari
semoga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menjadi bekal dan awal yang baik bagi kami guru-guru SDK Budi Luhur, dan apa yang hendak kami lakukan selanjutnya semoga menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, doa ini kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Satu yang stabil, doa kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, terima